Ishan Avasthi, 3 on 25. Ishan Awasthi adalah seorang anak laki-laki berusia 8 tahun dan duduk di kelas 3 SD. Setiap pulang sekolah, ada saja hal-hal yang dilakukannya yang membuat ibunya jengkel. Ishan memiliki seorang kakak bernama Johan. Johan adalah anak yang selalu berprestasi di setiap mata pelajaran dan juga di bidang olahraga, khususnya tenis. Dia selalu mendapat nilai tes dengan hasil terbaik. Suatu hari, Ishan terlibat perselisihan yang berujung perkelahian dengan anak lain. Kejadian itu membuat ayahnya sangat marah dan menampar Ishan. Pada saat di kelas, Ishan diminta oleh gurunya untuk membaca sebuah paragraf, tapi dia tidak bisa membacanya. Gurunya sangat marah dan mengusirnya dari kelas. Dan ternyata, Ishan memang sudah menjadi langganan sering dihukum oleh guru-gurunya dan dikeluarkan dari kelas karena dia selalu gagal dalam belajar maupun dalam ujian. Pada saat pelajaran berikutnya, Ishan memutuskan untuk bolos karena tidak membuat PR matematika. Karena takut ketahuan, dia kemudian meminta bantuan kakaknya untuk menuliskan surat izin palsu. Secara tidak sengaja, ayahnya mengetahui tentang surat izin palsu tersebut. Sangat marahlah ayahnya dan kemudian memukul Ishan berkali-kali. Besok harinya, kedua orang tuanya dipanggil ke sekolah untuk perkembangan belajar Ishan. Dan ternyata, guru-gurunya melaporkan bahwa Ishan tidak ada kemajuan dalam belajar. Sama seperti tahun sebelumnya, dia tidak bisa membaca, menulis, bahkan semua nilai ujiannya 0. Kepala sekolah kemudian memutuskan bahwa kemungkinan mereka tidak bisa lagi membantu Ishan, karena dia sudah 2 tahun berada di kelas 3. Ayahnya kemudian memutuskan untuk memindahkan Ishan di sekolah asrama. Ibunya kurang setuju dengan ide tersebut, terlebih dengan Ishan. Dia tidak ingin bersekolah di sekolah asrama. Dia memohon kepada ayahnya, tapi tidak berhasil. Ishan pun memohon kepada ibunya, tapi ibunya tidak bisa berbuat apa-apa karena ayahnya sangat keras. Besok harinya, Ishan pun diantar ke sekolah asrama, sekolah yang terkenal dengan kedisiplinannya. Setelah itu, ayah, ibu, dan Johan meninggalkannya. Ibunya dan Johan sangat sedih. Namun, Ishan jauh lebih sedih. Dia merasa seperti dibuang, tidak disayangi, dan diasingkan keluarganya. Tapi, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Esok harinya, pelajaran pun dimulai. Ishan duduk di sebelah Rajan, siswa yang pintar di kelas 3D. Ishan kemudian diminta Pak Tiwari untuk menerjemahkan arti puisi yang dibacakan Rajan. Dan seperti biasa, Ishan tidak bisa menjelaskannya. Dia pun ditertawakan oleh teman-temannya. Beruntungnya, Rajan terus menyemangatinya. Dan sepertinya Rajan adalah seorang teman yang baik untuk Ishan. Pelajaran berikutnya adalah pelajaran seni oleh Pak Holkar. Melihat Ishan yang tidak memperhatikan pelajaran, Pak Holkar kemudian melemparkan sebuah kapur dan mengenai kepalanya. Karena tidak bisa menjawab pertanyaan, Pak Holkar kemudian memukul keras dengan penggaris sebanyak 5 kali di kepalan tangan Ishan. Dia mengeluarkan air mata karena merasa kesakitan. Penderitaan pun dimulai. Dia tidak bisa latihan baris berbaris, tidak bisa mengerti pelajaran bahasa Inggris, tidak bisa mengerjakan soal matematika, dan semua hasil ujiannya jelek. Guru-guru sering memarahi, menghukum, mempermalukannya di kelas, sering mendapat pukulan dengan penggaris oleh Pak Holkar, ditertawakan oleh teman-temannya, dianggap pemalas, dan dipanggil Raja Idiot oleh guru-gurunya. Itu semua membuatnya malu, sedih, dan menjadi frustasi. Ibunya sangat sedih melihat keadaan Ishan. Sayangnya, ayahnya sepertinya tidak peduli dengan kesedihan Ishan. Mereka kemudian memutuskan untuk menginap di sebuah hotel untuk semalam bersama dengan Ishan. Dan Johan memberinya hadiah sepaket pensil warna. Sayangnya, itu tidak menghilangkan kesedihannya. Setelah kembali ke sekolah dan ditinggalkan keluarganya, Ishan berubah total. Dia merasa kosong dan mati rasa. Esok harinya, pelajaran seni akan dimulai. Tapi Ishan takut untuk mengikuti pelajaran. Namun, Rajan menginformasikan bahwa Pak Holkar digantikan oleh guru baru. Kelas seni pun dimulai. Gurunya membuka kelas dengan menyanyi dan menari bersama anak-anak. Semua menikmatinya, tapi sayangnya Ishan hanya diam dan menunduk.
Rasa ketakutan dan putus asa masih terlintas di wajahnya. Setelah itu, Pak Niko memberikan setiap siswa sebuah kertas gambar dan menyuruh mereka menggambar atau melukis apa saja sesuai imajinasi mereka. Jam pelajaran hampir selesai, tapi tak ada satupun yang dibuat oleh Ishan. Sepanjang pelajaran, dia hanya menunduk dan tidak berkata sepatah kata pun. Namun, Pak Nikum tidak memarahi atau menghukumnya seperti yang dilakukan oleh Pak Holkar. Pak Nikum kemudian melihat Ishan berlutut di depan kelas. Ishan ketakutan melihatnya. Karena penasaran, Pak Nikum kemudian menanyakan tentang Ishan pada Rajan. Rajan menjelaskan semuanya. Ishan berusaha bangkit, tapi dia tetap tidak bisa menulis, membaca, dan selalu mendapat nilai merah. Sehingga dia selalu dihukum guru. Mendengar informasi tersebut, Nikum mencari tahu semua nilai-nilai Ishan dan didapatilah bahwa Ishan tidak bisa menulis dengan baik. Dia selalu menulis kata-kata dan angka secara terbalik. Nikum menyadari sepertinya ada yang salah dengan dirinya. Nikum kemudian memutuskan untuk mengunjungi orang tua Ishan. Setibanya di sana, dia mulai menanyakan beberapa hal tentang Ishan. Dan ternyata hal yang sama terjadi padanya di sekolah sebelumnya. Dia tidak bisa menulis dengan baik. Namun, Nikum sedikit terkejut ketika ibunya memberitahu bahwa Ishan senang melukis. Nikum pun melihat semua hasil karya Ishan. Saat itu dia menyadari bahwa Ishan memiliki daya imajinasi yang luas. Nikum menyesalkan sikap ayahnya yang membandingkan Ishan dengan kakaknya Johan yang selalu juara kelas. Ishan dianggap nakal, susah diatur, dan tidak mau belajar. Nikum kemudian menjelaskan apa yang terjadi dengan Ishan berdasarkan pengalamannya sebagai pengajar para penyandang disabilitas. Nikum menjelaskan bahwa Ishan tidaklah bodoh atau malas belajar seperti pikiran ayahnya dan guru-gurunya. Dia mengalami kesulitan dalam mengenali huruf, membaca, dan menulis yang sering disebut disleksia. Dia juga kesulitan dalam hal motorik, misalnya tidak bisa mengancingkan baju, mengikat tali sepatu, atau tidak bisa menangkap bola dengan benar. Karena kekurangan-kekurangan itulah kepercayaan diri Ishan hancur dan menjadi tidak patuh. Namun saat ini Ishan cenderung menjadi pendiam. Bahkan lebih parahnya lagi, dia tidak mau lagi melukis sebagaimana hobinya. Tapi alasan-alasan tersebut tidak membuat ayahnya berempati dengan keadaan Ishan. Menurutnya, tidak ada yang bisa dibanggakan dengan kemampuan melukisnya. Dia hanya akan menjadi beban. Nikum mengatakan bahwa setiap anak mempunyai kemampuan dan mimpi-mimpi yang unik. Tapi Ishan harus menanggung beban atas ambisi ayahnya sendiri. Beberapa hari kemudian, di kelas, Nikum menceritakan tentang seorang anak yang tidak bisa membaca, menulis, ataupun mengenal huruf dengan baik, tapi menghasilkan hasil karya yang luar biasa. Ishan mengira Nikum akan mempermalukan dirinya. Sosok yang dimaksud Nikum adalah ilmuwan yang bernama Albert Einstein, Leonardo da Vinci, Thomas Alva Edison yang kesulitan dalam membaca dan menulis seperti halnya Ishan. Mendengar cerita itu, mata Ishan tiba-tiba tertuju pada gurunya dan terus mendengarkan ceritanya. Ternyata, Nikum berhasil mengambil perhatiannya. Bahkan, Ishan pun bisa menjawab siapa penemu bola lampu, dan dia pun mulai tersenyum. Nikum kemudian mengajak mereka untuk belajar di luar. Sebelumnya, dia mengatakan bahwa ada seorang anak kecil juga yang nakal, tidak tahu menulis dan membaca, sehingga orang tuanya pun menyerah untuk mengajarinya, dan anak itu adalah dirinya. Ketika belajar di luar, Ishan mengejutkan guru dan teman-temannya, yaitu membuat sebuah perahu yang bisa bergerak dengan menggunakan serpihan kayu, daun, dan pensil. Nikum kemudian meminta kepala sekolah untuk mengizinkan dirinya mengajar Ishan. Kepala sekolah mengizinkannya, namun dengan keraguan yang besar. Nikum pun dengan setia dan sabar mengajarinya cara membaca dan menulis dengan metode-metode yang unik hingga akhirnya Ishan mampu melakukannya. Suatu ketika, Nikum didatangi oleh ayah Ishan yang menjelaskan bahwa istrinya telah mencari informasi di internet mengenai disleksia karena perhatian mereka padanya. Namun, Nikum menjelaskan arti dari perhatian dan kasih sayang yang sesungguhnya.
yaitu melakukan hal-hal kecil seperti memeluk, mencium, dan memberikan kesan aman kepada anak-anak mereka. Kemudian dia memberikan sebuah cerita tentang sebuah penduduk yang ingin menumbangkan sebuah pohon. Mereka tidak memotongnya, tapi yang mereka lakukan hanyalah berteriak dengan kasar dan sambil mengutukinya. Dalam beberapa hari, pohon itu layu dan mati. Mendengar cerita tersebut, ayah Ishan menangis. Cerita itu seperti menampar dirinya. Ketika dia hendak pergi, dia sedih sewaktu melihat Ishan dan terkejut ketika melihatnya sudah bisa membaca. Suatu hari, Nico mengadakan perlombaan melukis yang melibatkan seluruh siswa maupun guru-guru. Saat perlombaan tersebut, dia menanyakan keberadaan Ishan kepada Rajan. Rajan menjelaskan bahwa Ishan pergi meninggalkan kamar pagi-pagi sekali. Perlombaan pun dimulai, namun Ishan belum juga muncul, sehingga Nikum semakin panik. Selang beberapa waktu, Ishan pun datang. Nikum segera memberikannya kertas gambar, dan Ishan mencari tempat yang nyaman baginya untuk melukis. Setelah itu, dia menunjukkan hasil lukisannya. Nikum sangat terkejut melihat hasil lukisan Ishan. Ishan pun menangis ketika melihat hasil lukisan Pak Nikum. Pengumuman pemenang diumumkan, di mana ada 2 lukisan yang dinilai sangat bagus. Namun, hanya akan ada 1 pemenang dan hasil karyanya akan dijadikan cover buku tahunan sekolah. Salah satu lukisan yang terbaik adalah milik Nikum. Namun, kepala sekolah mengumumkan pemenang pertama adalah Ishan. Ishan mengalahkan gurunya sendiri. Semua orang bertepuk tangan, bahkan guru-gurunya pun terkejut dan bangga mendengarnya. Saat diberikan penghargaan, Ishan menangis. Begitupun dengan Rajan sahabatnya. Ishan kemudian berlari dan memeluk Pak Nikum. Saatnya pembagian raport dan libur semester. Semua orang tua murid datang, termasuk orang tua Ishan. Mereka kemudian menemui kepala sekolah dengan perasaan khawatir. Kepala sekolah kemudian memberikan buku tahunan, di mana cover buku tersebut merupakan hasil lukisan Nikum dan Ishan. Kepala sekolah bangga dengan Ishan. Setelah itu, mereka diminta menemui gurunya untuk mengambil hasil raport. Gurunya mengatakan bahwa awalnya mereka ragu dengan Ishan, tapi kemudian dia menunjukkan perubahan besar. Guru-guru sangat mengapresiasi dengan pemikiran-pemikiran unik Ishan. Ayahnya pun mulai menunjukkan penyesalan atas perlakuannya terhadap Ishan anaknya. Dan gurunya mengatakan bahwa semua perubahan Ishan karena jasa Pak Nikum. Senyum bahagia di wajah Ishan yang selama ini hilang, akhirnya kembali. Mereka pun berterima kasih kepada Pak Nikum atas perubahan besar yang terjadi pada Ishan. Ishan dan Pak Nikum pun saling mengucapkan salam.